Hey, apa kabar? Mungkin lagi nyoba istirahat, tapi kok rasanya badan sama pikiran masih aja gak seger ya? Kayak udah rebahan, scroll, tapi tetep aja capek. Pernah ngerasain gitu gak sih? Sini deh, temenin gua ngobrol bentar. Ya anggap aja nih suara temen lama lu yang lagi pengen sharing sesuatu gitu. Gak usah dianggap serius banget, santai aja. Gue tuh lagi kepikiran sesuatu deh belakangan ini. Soal istirahat. Iya, istirahat. Kedengerannya sepele ya. Kayak, ya elah, istirahat mah tinggal tidur aja udah kelar. Tapi gue jadi mikir, beneran gak sih istirahat lu selama ini tuh udah bener-bener istirahat? Atau jangan-jangan lu cuma pindah dari satu aktivitas yang melelahkan ke istirahat yang sebenarnya juga yang nggak bikin seger. Penasaran kan? Sama, gue juga. Ayo, gue coba ajak lu mikir bareng soal ini. Bagian 1. Kenapa sih istirahat itu penting banget? Jadi gini, sering banget kan ya, lu ngerasa udah capek banget, fisik udah lemes, kepala udah puyeng. Terus mikir, ntar malam tidur juga seger lagi. Tapi istirahat itu lebih dari sekedar buat ngilangin ngantuk loh. Coba deh bayangin, badan lu itu kayak handphone. Ya kalau dipakai terus-terusan chatting, browsing, ngegame, lama-lama baterainya habis kan? Nah, biar bisa dipakai lagi, iya harus dicas. Sama aja kayak badan sama pikiran lu. Kalau dikeber terus buat kerja, buat mikir, buat ngadepin macetnya jalanan, buat dengerin omongan orang, ya pasti ada saatnya lowbat. Istirahat yang bener itu bukan cuma ngembalin energi fisik, tapi juga ngasih kesempatan buat otak lu buat ngerapiin file-file yang berantakan. Kayak komputer yang didefrag gitulah. Biar kerjanya lebih enteng, lebih cepet, gak lemot. Pernah gak sih lu ngerasa mentok sama satu masalah? Udah dipikirin bolak-balik, tapi tetap gak nemu solusi. Pas dibawa tidur atau lu tinggalin dulu buat ngelakuin hal lain yang santai, tiba-tiba aja dapat pencerahan. Nah, itu salah satu magicnya istirahat. Selain itu, istirahat yang cukup dan berkualitas juga ngaruh banget ke mood lu. Kalau kurang istirahat, biasanya jadi lebih gampang sensi, lebih gampang marah, lebih gampang sedih. Jadi, kalau lu lagi ngerasa bawaannya pengen ngomel mulu, coba deh cek dulu. Jangan-jangan lu emang kurang istirahat yang beneran. Belum lagi buat kesehatan jangka panjang. Badan yang dapat istirahat cukup itu sistem imunnya jadi lebih kuat. Gak gampang sakit. Proses regenerasi sel-sel tubuh juga jadi optimal. Jadi investasi buat masa tua juga nih. Bagian 2. Bedanya istirahat sama istirahat palsu. Nah, ini nih yang sering jadi jebakan Batman. Lu ngerasa udah istirahat, padahal sebenarnya cuma ganti aktivitas yang sama-sama nguras energi, atau malah nambah stres. Contoh nih paling gampang. Abis kerja seharian depan laptop, capek kan mata, capek punggung, capek mikir. Terus istirahatnya ngapain? Scroll Instagram berjam-jam, atau nonton series maraton sampai pagi. Ya emang sih rasanya kayak lepas sejenak dari kerjaan. Tapi coba deh jujur sama diri sendiri. Habis itu seger gak? Atau malah mata makin perih, kepala makin pening, dan besoknya malah jadi makin ngantuk gak sih? Itu yang gue maksud istirahat palsu. Aktivitas yang lu lakuin
buat ngisi waktu luang atau buat ngalihin pikiran. Tapi sebenarnya nggak ngasih kesempatan buat badan dan pikiran lu buat benar-benar pulih. Malah kadang istirahat palsu ini bikin lu ngerasa bersalah. Duh, harusnya tadi gua tidur aja ya, kok malah nonton? Jadi bukannya rileks, malah nambah beban pikiran. Beda sama istirahat yang beneran. Istirahat yang beneran itu adalah aktivitas apapun yang bikin lu ngerasa recharge, ngerasa seger lagi, baik secara fisik, mental, maupun emosional. Dan ini nggak melulu soal tidur loh. Nanti gue bahas lebih lanjut ya soal jenis-jenisnya. Intinya, coba deh mulai perhatiin. Kegiatan istirahat lu selama ini tuh beneran bikin lu seger? Atau cuma pelarian sesaat yang sebenarnya nggak nyelesain rasa capek lu? Bagian 3. Nyari tahu apa sih istirahat yang cocok buat lu? Karena gini, kebutuhan istirahat tiap orang itu beda-beda. Apa yang bikin gua ngerasa seger, belum tentu bikin lu ngerasa seger juga. Jadi penting banget buat lu kenal sama diri sendiri dan tahu jenis istirahat apa yang paling lu butuhin. Ada beberapa jenis istirahat yang mungkin bisa jadi gambaran nih buat lu. Pertama, jelas ya, istirahat fisik. Ini bisa tidur yang berkualitas, tidur siang sebentar kalau memang butuh dan memungkinkan, atau sekedar peregangan ringan buat ngilangin kaku-kaku di badan. Bahkan, sekedar duduk diem tanpa ngapa-ngapain beberapa menit, itu juga bisa jadi istirahat fisik loh. Terus ada istirahat mental. Nah, ini buat otak lu yang udah penuh. Caranya juga bisa macam-macam. Mungkin dengan meditasi singkat, atau nulis jurnal ngeluarin semua unek-unek, atau sekedar ngasih jeda di tengah kerjaan, nggak mikirin apa-apa dulu selama 5 atau 10 menit. Buat sebagian orang, dengerin musik yang nenangin juga bisa jadi istirahat mental. Ada juga istirahat sensorik. Lu kan tiap hari dibombardir nih sama banyak banget informasi visual, suara, cahaya terang dari layar gadget. Nah, istirahat sensorik itu artinya ngurangin semua stimulus itu. Misalnya, matiin notifikasi HP, duduk di tempat yang sepi, merem sebentar di ruangan yang agak gelap. Ngasih libur bentar deh buat mata sama telinga lu. Terus istirahat kreatif. Kalau kerjaan lu nuntut buat mikir kreatif terus-terusan. Atau sebaliknya nih, kerjaan lu tuh monoton banget, jadi lu butuh istirahat kreatif. Caranya gimana? Nikmatin keindahan. Bisa jalan-jalan di taman lihat yang ijo-ijo. Dengerin musik yang lu suka. Nonton film yang inspiratif. Atau ngelakuin hobi yang sifatnya nge-create gitu, mencipta gitu, tapi santai. Kayak ngelukis, main alat musik, masak. Jangan lupa, ada juga istirahat emosional. Kadang lu capek karena harus terus-terusan jadi orang baik, nyenengin semua orang, atau nyimpen emosi sendiri. Istirahat emosional itu artinya lu punya ruang aman buat jadi diri sendiri, buat ngungkapin apa yang lu rasain tanpa takut dijudge. Ya bisa dengan ngobrol sama orang yang lu percaya, atau sekedar ngasih izin diri sendiri buat ngerasain emosi apapun yang muncul. Satu lagi, ada juga yang namanya istirahat sosial. Ini bukan berarti lu harus jadi antisosial ya. Tapi coba bedain deh, mana interaksi sosial yang bikin lu recharge, mana yang malah nguras energi. Mungkin lu butuh waktu sendiri,
Atau sebaliknya, lu butuh ketemu sama teman-teman deket yang positif. Kenalin aja deh kebutuhan sosial lu yang mana. Dan terakhir, ada istirahat spiritual. Ini nggak melulu soal agama ya, tapi lebih ke koneksi sama sesuatu yang lebih besar dari diri lu. Bisa dengan berdoa, meditasi, jalan-jalan di alam, atau ngelakuin kegiatan sukarela yang bikin lu ngerasa punya makna. Banyak ya jenisnya. Tapi gak usah bingung. Coba deh, dari semua itu, mana yang kira-kira paling sering lu abaikan? Mana yang paling lu butuhin sekarang? Explore aja pelan-pelan. Gue jadi penasaran, kalau lu sendiri dari jenis-jenis istirahat tadi, mana yang paling sering lu lupain tapi sebenarnya paling lu butuhin? Atau mungkin lu punya cara istirahat andalan yang belum gua sebutin? Boleh banget loh cerita di kolom komentar kalau lagi dengerin ini di platform yang ada komentarnya ya. Siapa tahu bisa jadi inspirasi buat yang lain juga. Bagian 4. Tips praktis buat mulai istirahat yang beneran. Oke, sekarang udah tahu nih kenapa istirahat itu penting dan jenis-jenisnya tuh apa aja. Terus, gimana caranya biar bisa mulai istirahat yang beneran? Gue punya beberapa tips simpel yang mungkin bisa lu coba ya. Pertama, jadwalin waktu istirahat lu. Serius deh, masukin ke agenda. Kayak lu ngejadwalin meeting atau janji penting lainnya. Kalau nggak dijadwalin, seringnya bakal ke-skip atau dikorbanin buat hal lain yang kelihatannya lebih mendesak. Nggak usah lama-lama dulu, mungkin 15 atau 30 menit sehari buat bener-bener matiin mesin. Kedua, ciptain ritual istirahat. Misalnya, sebelum tidur, lu matiin semua gadget 1 jam sebelumnya. Terus baca buku. Atau dengerin musik yang nenangin. Atau pas jam istirahat kantor, lu bener-bener tinggalin meja kerja, jalan kaki sebentar. Ya, atau sekedar duduk-duduk di taman juga boleh. Ritual ini ngebantu ngasih sinyal ke otak lu kalau ini tuh waktunya istirahat. Ketiga, belajar bilang enggak. Ini susah, gue tahu. Tapi kadang lu capek karena terlalu banyak ngeiyahin permintaan orang. Padahal diri sendiri udah kewalahan. Gak apa-apa kok nolak dengan sopan. Ya kalau emang lu butuh waktu buat diri sendiri, buat istirahat. Jaga energi lu itu penting. Keempat, putuskan koneksi sejenak. Maksudnya, coba deh, ada waktu di mana lu bener-bener offline. Nggak ngecek email, nggak buka sosmed, nggak balesin chat yang nggak penting-penting amat. Biarin pikiran lu bener-bener bebas dari keramaian dunia maya. Awalnya mungkin aneh, tapi lama-lama enak loh. Kelima, jangan ngerasa bersalah pas istirahat. Ini penting banget. Sering kan lu ngerasa, aduh, gue kok malah leyeh-leyeh ya, harusnya ngerjain ini itu. Ingat, istirahat itu bukan kemalasan. Istirahat itu kebutuhan. Lu berhak buat istirahat. Ya anggap aja ini lagi ngisi bensin biar nanti bisa jalan lagi dengan optimal. Keenam, mulai dari yang kecil. Gak usah langsung pengen meditasi sejam atau tidur 9 jam penuh. Kalau selama ini lu tidurnya tuh cuma 5 jam. Coba aja dulu nambah waktu tidur 15 menit. Atau ambil jeda 5 menit tiap jam buat peregangan.
Perubahan kecil yang konsisten itu lebih baik daripada target besar yang malah bikin stres. Yang paling penting, dengerin badan dan pikiran lu. Mereka tuh pinter banget loh ngasih sinyal kalau lagi butuh istirahat. Jangan diabaikan ya. Gimana? Semoga obrolan kita soal istirahat ini ada manfaatnya ya buat lo. Ingat, di tengah semua kesibukan dan tuntutan hidup, jangan pernah lupa buat ngasih waktu buat diri lu sendiri. Buat istirahat yang beneran istirahat. Karena lu itu penting. Kesehatan fisik dan mental lu itu aset yang paling berharga. Istirahat itu bukan tanda lu lemah, tapi justru tanda lu pinter ngejaga diri. Biar bisa terus jadi versi terbaik dari diri lu, buat diri lu sendiri, dan buat orang-orang yang ada di sekitar lu. Jadi, malam ini, atau besok, atau kapanpun lu ngerasa butuh, coba deh, ambil waktu sejenak buat bener-bener istirahat. Lakuin apapun yang bikin lu ngerasa damai dan seger lagi. Lu pantas buat dapetin itu. Gitu aja dulu dari gua. Jaga diri baik-baik ya.